Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Madrasah Sanawiyah Perguruan Muallimat yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah kita bertemu pada edisi daring kali ini. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan tentang bab sholat Jumat. Kita akan membahas tentang ketentuan khutbah Jumat. Namun sebelumnya marilah kita membaca Ummul Quran. Kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti bersama, kita cermati dan kita pahami materi tentang ketentuan khutbah Jumat. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum, dasar hukum dan syarat rukun, kemudian juga sunnah-sunnahnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan khutbah Jumat. Khutbah adalah pidato yang disampaikan seorang khatib sebelum pelaksanaan sholat Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Khutbah dilaksanakan 2 kali. Kemudian khatib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Artinya duduk di antara 2 khutbah. Kemudian rukun khutbah Jumat. 1. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Yang kelima, membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua. Syarat-syarat 2 khutbah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. 2. Suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. 3. Menutup aurat. 4. Berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara 2 khutbah disertai tumak nina. 6. Berurutan antara 2 khutbah. 7. Berurutan antara 2 khutbah dengan sholat Jumat. 8. Menggunakan bahasa Arab. 9. Jamaah yang mendengarkan minimal 40 orang. 10. Waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu sholat duhur. 11. Mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarnya. Nah, itu tadi materi singkat tentang ketentuan khutbah Jumat. Kemudian, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, mandi,
memakai wangi-wangian, memotong kuku, memakai pakaian yang bagus, dianjurkan berwarna putih. Nah, kemudian berangkat ke masjid. Yang kedua, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ketika kita berada di masjid sebelum duduk. Kemudian yang ketiga, adzan pertama. Selanjutnya, nomor 4, sholat sunnah qobliyah. Qobliyah Jumat. Dilanjutkan yang kelima, adzan kedua. 6, pelaksanaan 2 khutbah. Dalam pelaksanaan 2 khutbah itu, khotib duduk di atas mimbar dan menghadapkan wajahnya ke jamaah. Kemudian khutbah dilaksanakan, dilanjutkan duduk di antara 2 khutbah. Setelah duduk di antara 2 khutbah, lanjutan khutbah kedua dan selesai. Nah, setelah itu iqomah. Setelah iqomah, pelaksanaan sholat Jumat 2 rakaat. Setelah sholat Jumat, dianjurkan berzikir, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian zikir lainnya, dan doa penutup sebagaimana yang dibaca setelah sholat fardu 5 kali atau sholat fardu 5 waktu. Kemudian hikmah sholat Jumat. Yang pertama, melatih kedisiplinan. 2, melatih tanggung jawab. Nah, 2 hal ini termasuk hikmah daripada sholat Jumat. Nah, dalam sholat Jumat itu juga ada nilai-nilai pendidikan. Bisa masuk dalam hikmahnya sholat Jumat. Yang pertama, disiplin waktu. Kedua, memilih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak hubud dunia. Sebagaimana dalam surat dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Karena sholat Jumat dilaksanakan dengan cara berjamaah. 4, nilai menghargai orang lain. Dan yang kelima, membiasakan hidup bersih dan rapi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, sebelum pelaksanaan sholat Jumat, disunahkan mandi dan sebagainya. Nah, dari hikmah dan nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang terjemahnya ada kata-kata, bersegeralah melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagi yang punya berkepribadian disiplin, itu muncul dalam dirinya agar secepatnya mempersiapkan diri, seperti membersihkan badan, melalui mandi sunnah, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, dan langsung menuju masjid atau tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab yang secara terus-menerus kita biasakan dengan mensegerakan datang ke masjid dan menjalankan seluruh ketentuan yang diwajibkan atau dianjurkan, akan membentuk pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan sosial kita. Kita akan selalu memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Demikianlah materi tentang sholat Jumat. Nah, untuk mengukur kefahaman anak-anak, di sini ada tugas untuk mengerjakan
latihan soal dikerjakan di buku tulis. Bagi yang berada di Pondok Pesantren Putri Wali Songo, tugas bisa dikumpulkan di pembimbing. Selanjutnya dikumpulkan di kantor guru Gedung Lama atau Kantor Timur. Nah, bagi yang berada di luar Pondok Wali Songo atau yang tidak mondok atau yang masih daring, jawaban bisa difotokan melalui WA saya, Guru Mapel Fikih, nomornya 085733317878. Adapun tugas pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. 2. Dalam sholat Jumat terdapat syarat wajib dan syarat sah yang harus dipenuhi. Jelaskan perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah tersebut. 3. Menurut Anda, apa saja sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat sebelum sampai di tempat pelaksanaan atau di masjid? Sebutkan. 4. Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dan jika ditinggalkan maka batal ibadahnya. Dalam khutbah Jumat juga terdapat rukun yang wajib dilaksanakan oleh khotib. Nah, sebutkan rukun khutbah Jumat. Kemudian yang kelima ini, anak-anak bisa melihat kembali catatan atau mungkin yang sudah hafal. Untuk tugas yang nomor 5 ini memberi syakal atau harokat, kemudian menjelaskan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Bagi siswi Pondok Wali Songo, tugas dikumpulkan di Kantor Timur atau GL melalui pembimbing. Jadi dikumpulkan jadi satu di pembimbing, kemudian diantar di kantor Gedung Timur. Nah, bagi selain siswi Pondok Wali Songo, yakni pondok lain atau yang tidak mondok, atau yang masih ada di rumah daring, bisa difotokan dan kirim melalui WA saya, Bu Nur Khofifah, nomor 08585333177878. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.